Baik, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin saya sapa dulu karena ada beberapa partisipan atau investor baru. Selamat bergabung, selamat sore, salam kenal. Nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke share screen dan apabila Bapak Ibu ada request saham untuk kita bahas, silakan request, klik ya chat di kolom pertanyaan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kita langsung ke share screen dulu. Baik, untuk sore kali ini kita akan membahas tentang data penting tadi malam, yaitu FOMC atau The Fed mengumumkan suku bunga. Dan banyak WA atau pertanyaan masuk menanyakan tentang USD IDR atau rupiah. Nah, karena kaitannya rupiah kemarin melemah ya, naik. Nanti kita akan singgung, kita akan bahas juga sedikit. Dan juga kita akan bahas tentang review dan peluang saham tunggal Amerika. Oke, kita mulai dari pembahasan analisa fundamental dulu. Nah, di sini saya akan buka economic calendar, source-nya investing.com seperti biasa. Dan sore kali ini tanggal 2 ya, hari Kamis ini. Tanggal 2 hari Kamis ya. Oke, ini tanggal 2 hari Kamis. Tadi malam tepatnya jam 02.00 kita dihadapin data Fed ya, interest rate decision, yaitu pengumuman suku bunga, di mana The Fed, Bank Sentral Amerika, tadi malam mengumumkan bahwa suku bunganya tetap ya, tidak menaikkan, yaitu di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Jadi tetap, dan ini sudah kedua kalinya The Fed mempertahankan suku bunganya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ya, The Fed masih tersisa satu kali pertemuan lagi untuk akhir tahun ini, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Desember nanti. Nah, The Fed apakah akan menaikkan suku bunganya atau tetap mempertahankan suku bunganya? Ya. Jadi sore kali ini kita akan bahas suku bunga dulu The Fed ya. Nah, terus nanti kaitannya ke saham. Ya. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang suku bunga Amerika. Nah, di sini saya mau menunjukkan histori kenaikan suku bunga The Fed ya. Mulai banting setir atau merubah kebijakan moneternya itu tepatnya di awal tahun 2022 ya. Di sini mulai menaikkan suku bunganya yaitu Maret tanggal 17 tahun 2022. Inilah pertama kali The Fed menaikkan suku bunganya dari 0,25% ke 0,5%. Jadi naik 25 basis point pertama kali. Sebelumnya ya, The Fed mempertahankan suku bunganya cukup lama di kisaran yang rendah yaitu 0,25%. Dan ini terjadi di pasca pandemik atau COVID. Ya. Di saat COVID, The Fed ya, memangkas suku bunga dan mempertahankan suku bunga di level rendah. Bahkan pada saat itu The Fed melakukan kebijakan yaitu quantitative easing atau mencetak uang. Ya. Nah, disinilah
awal mula cikal bakal inflasi Amerika mulai naik. Ya. Jadi suku bunga rendah, pandemik, Amerika melakukan cetak uang ya di sini, dan disinilah awal mula inflasi Amerika naik ya. Kalau kita lihat kenaikan inflasi Amerika ya, kenaikan inflasi Amerika kita cross check ya ini ya. Nah, coba inilah inflasi Amerika, kenaikannya mulai tahun awal 2021 ya. Nah, ini sudah mulai 4%, terus naik sampai tertingginya 9,1%. Nah, di awal tahun 2022, Amerika atau The Fed ya banting setir, artinya merubah kebijakan moneternya, yaitu menaikkan suku bunga secara agresif dengan tujuannya agar inflasinya turun. Nah, itu inti dari kenapa sih suku bunga naik terus, Pak? Ya, bahkan naiknya 12 kali saya hitung ya. Dari 0,25% naik ke 5,5%. Ini cukup banyak ya, 5,25% kenaikannya ya. Dan ini 12 kali pertemuan ya. Tujuannya hanya satu, yaitu menekan angka inflasi ke target normalnya, yaitu 2%. Dan saat ini inflasi Amerika berada di 3,7%. Ini ya. Oke, kalau saya cek, inflasi Amerika berada di 3,7%. Jadi masih di atas target inflasinya, yaitu 2%. Ya. Jadi sudah mulai mengalami penurunan, dianggap berhasil The Fed ya, dengan menaikkan suku bunga yang agresif 12 kali, mampu menekan angka inflasi dari 9,1 sampai 3,7, bahkan pernah 3% ya. Nah, pertanyaannya, apakah The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi ya di sisa pertemuan akhir tahun ini? Ya. Nah, ini yang kita akan bahas. Pertama ya, dari CME Group, kalau Bapak Ibu, saya pakai source-nya CME Group untuk memantau survei probabilitas kenaikan suku bunga. Untuk saat ini, probabilitas di bulan Desember, ya tanggal 13-14 Desember, Fed meeting selanjutnya, probabilitas sementara, survei sementara, 80% mempertahankan. Ya. 20% menaikkan 25 basis point ke kisaran 5,5 sampai 5,75. Nah, jadi sementara 5,25, 5,5 atau mempertahankan suku bunga di kisaran tetap 5,5, ini 80%. Jadi prediksi saya ya, untuk saat ini suku bunga Amerika tetap dipertahankan sampai akhir tahun. Tapi The Fed Powell tadi malam testimoninya, dan saya sudah share ke Bapak Ibu ya, tadi malam tepatnya jam 3 saya sudah ngirim data-datanya tentang kenaikan suku bunganya ya. Kalau Bapak Ibu jadi member kita 168 News, di sini update tadi malam saya jam 3 ya, jam 2 tepatnya mantau pidato pernyataan Powell ya. Jadi dalam pidato Powell ya, The Fed masih berpeluang menaikkan suku bunga 1 kali lagi dengan dasar perekonomian Amerika kuat. Itu dimulai dari data JOLTS, ini adalah data iklan lowongan pekerjaan di Amerika itu naik. Ya. Nah, 9,553 juta. Jadi lowongan pekerjaan itu banyak di Amerika. Artinya perekonomiannya kuat. Ya. Yang kedua, ya, nah, GDP Amerika itu naik signifikan
ya, di luar dugaan ke 4,9%. Ini dirilis kemarin ya, nah, tanggal 26. Jadi dari 2,1% ya previousnya kok ini naik ke 4,9%. Nah, GDP-nya naik, berarti perekonomiannya kuat. Kalau perekonomian Amerika masih dianggap kuat, menaikkan suku bunga lagi itu tidak jadi masalah, ya. Oke. Tapi ya probabilitas survei kenapa 80% masih mempertahankan tidak menaikkan, karena ada sisi lain. Kalau suku bunga dinaikkan lagi, nah sektor perbankan ya, kredit ya, nah, karena tinggi suku bunganya dan berdasarkan SEP ini Summary Economic Projection. Nah, ini 2 kali pertemuan The Fed mengeluarkan SEP ini. Nah, nanti di tanggal 14 Desember, pertemuan terakhir The Fed, dia akan mengeluarkan SEP lagi. Dan ini SEP yang September, yang pertemuan sebelumnya. Ini adalah acuan The Fed. Ya. Berdasarkan SEP bulan September, KUR PCE, nah, ini KUR PCE adalah indikator inflasi. Ya, target tahun 2023 ini 3,7. Dan ini sudah tercapai. Ya, 3,7. Ini dirilis tanggal 27 bulan kemarin. Artinya apa? Target inflasi bulan ya sekarang ini sudah tercapai 3,7 berdasarkan SEP. Ya, jadi buat apa lagi menaikkan suku bunganya? Oke, ini. Jadi saya berpatokan SEP. Ini penting SEP. Nanti di Desember ya, saya berharap SEP yang dikeluarkan The Fed di sini, nah, Federal Fund Rate Projection-nya ya tahun ini dia 5,6, artinya 5,5 sudah mendekatin ya. Tahun depan dia memangkas 5,1, berarti mangkas hanya 50 basis point 2 kali. Kalau 25 2 kali pemangkasan. Ya. Tahun 2025 3,9 ini ya. Nah, KUR PCE-nya sama, target inflasinya terus turun sampai normalnya 2% di tahun 2026. Inilah penyebab kenapa saham tertahan dan belum mengalami kenaikan, Bapak Ibu. Ya, karena suku bunga dianggap masih tinggi dan bertahan lama. Karena tahun depan The Fed baru memproyeksikan akan memangkas hanya 2 kali berdasarkan SEP. Nah, semoga nanti SEP di bulan Desember berubah, tahun depan mangkasnya lebih banyak lagi. Ya, itu dasar yang pertama. Ya, nah nanti kita akan bahas dasar kedua. Kenapa saham masih belum naik juga, Pak? Nah, tapi ada beberapa saham yang sudah mulai rebound naik, ada yang beberapa masih turun dan belum naik. Ya, nah kalau saya lihat perhatikan setiap saham turun, nah di sini ya kalau Bapak Ibu lihat tadi pagi saham, tadi malam saham semua hijau ya. Nah, oke, semua hijau. Nah, berdasarkan setiap berita yang saya kirim selalu ke imbal hasil treasury atau obligasi atau surat utang. Ketika surat utangnya naik, saham akan turun karena berbanding terbalik. Nah, saat ini Amerika, nah saya bicara Amerika ya, masuk ke 1 tahun menjelang politik pemilu. Jadi pemilu Amerika itu di November tahun depan, ya. Dan sekarang sudah 1 tahun menjelang. Jadi anggaran belanja Amerika itu tinggi dan banyak pertanyaan ke saya karena viral di medsos kemarin ya, utang Amerika itu tinggi, diambang kebangkrutan. Ini gimana Pak Amerika kalau bangkrut saham-saham? Nah, di sini saya akan singgung sedikit ya. Oke, saya akan menunjukkan di sini utang Amerika ya, yaitu bisa kita cek dari trading economic yaitu US government spending. Jadi inilah utang Amerika sekarang tertinggi ya, tertinggi. Oke. 3.800
832 triliun US dollar ya ini, nah, tertinggi. Tapi ya ini ya dibandingkan negara-negara lain, ya, kalau kita lihat ya kalau Amerika ini hanya 129% dari GDP-nya ya. Nah di sini ini ya United States ya US 129% dari GDP-nya utangnya ya. Nah, jadi dianggap masih tidak terlalu membahayakan buat pemerintahan Amerika. Ya, pemerintah sekarang Joe Biden masih mengajukan lagi ya utangnya. Nah, dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura itu utangnya paling tinggi. Kalau kita lihat di sini eh, paling tinggi di sini Singapura 168% ya dari GDP ya. Jadi Singapura itu utangnya tertinggi ya dibandingkan GDP ya. Ini terus Jepang juga ya, Jepang ini 264% dari GDP. Ya, kalau Indonesia baru hampir 40% ya. Nah, oke, jadi utang tertinggi sebenarnya Jepang dan Singapura ya. Amerika masih 129%. Tapi wajar ya. Artinya masing-masing orang melihat personal finance ya sama seperti saya ketika utang lebih besar dari penghasilan namanya defisit ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau utangnya besar, pemasukannya kecil kan defisit. Apa yang dilakukan? Gali lubang, tutup lubang pinjaman ya. Nah, tapi kalau nggak mampu, ancamannya bangkrut. Itu personal finance ya, keuangan secara personal. Beda kalau perusahaan ya. Kalau perusahaan ada salah satu perusahaan yang utangnya besar sekali, bahkan tiap tahun nambah utang, tapi perusahaannya masih maju, rame, karyawannya banyak, buka cabang di mana-mana, artinya masih sehat. Ya. Perusahaan apa itu Pak? Bank, ya, bank utangnya banyak, ya. Nah di sini saya coba cari ya perbankan yang utang paling besar itu ternyata BCA, ya. Aset vs hutang vs modal. Utangnya itu besar sekali. Tiap tahun naik utangnya dibandingkan omsetnya atau pemasukannya. Tapi pertanyaannya, kenapa BCA tetap maju ya, pemiliknya kaya, cabangnya di mana-mana, padahal utangnya tiap tahun naik besar. Ya, nggak bangkrut. Ya, oke. Beda lagi kalau nasional finance atau negara. Ya, nah, Jepang utangnya besar, Singapura utangnya besar. Kenapa maju? Nah, artinya kembali ke hutang, apakah itu dibuat untuk modal yang produktif ya. Kalau perusahaan hutang dibuat modal untuk pengembangan sih nggak masalah ya. Amerika pun sama. Oke. Jadi kalau saya bilang Amerika akan bangkrut Pak, kecil kemungkinan ya. Bahkan cadangan devisa emas terbesar Amerika. Amerika kalau bangkrut tinggal cetak uang ya, cadangannya besar sekali. Jadi tidak akan bangkrut. Nah, terus cara utangnya gimana? Dia mengeluarkan obligasi kalau di Indonesia ya, surat utang. Nah, kenapa surat utang Amerika ini sekarang tinggi? Ya, karena butuh uang pemerintahnya. Nah, artinya itulah penyebab saham belum naik. Ya, investor, pembisnis semuanya beli obligasi, beli surat utang negara yang dikasih bunga tinggi. Di sini terlihat surat utang yang dijual di Amerika. Nah, ini mana ya? Eh, Jadi sudah tinggi ya Bapak Ibu ya. Hampir suku bunga The Fed 5%-an. Oh di sini sorry ini ya. Oke. Ya, ini ya. Ini
surat utang tenor 10 tahun ya, rata-rata 5%. Ya. Ketika ini mengalami penurunan koreksi kayak tadi malam, saham naik. Tapi ketika surat utang atau treasury ya, imbal hasil ini naik, saham akan turun. Nah, nanti kita cross check pergerakannya ya di grafik. Oke. Jadi saya berharap ini mengalami koreksi, tapi secara teknikal harusnya sudah koreksi dan saham sudah mulai rebound ya, karena sudah kaitannya sama suku bunga. Kalau suku bunga masih dinaikkan lagi, wah ini kan bunganya tinggi ya. Nah, investor cenderung akan beli obligasi lagi. Oke, itu yang kedua dasar kenapa saham belum naik-naik, Pak. Ya, nah, karena terhambat oleh surat utang yang dikeluarkan pemerintahan Amerika. Ya, ini. Oke, baik. Kita akan masuk ke laporan earning karena minggu ini, minggu depan, minggu kemarin banyak rilis laporan earning. Nah, kemarin, tadi pagi after close market ada rilis laporan earning yaitu PayPal. PayPal bagus, pre-marketnya sudah mulai naik. Ya. Nah, terus besok kayaknya ada Apple ya tanggal 2 ini after market close ada rilis earning laporan pendapatan saham Apple ya. Ada Starbucks besok juga ya. Jadi minggu-minggu ini, minggu depan banyak rilis laporan earning. Jadi ini juga penggerak saham ya. Oke, terus secara fundamental yang perlu kita sampaikan lagi secara laporan earning, suku bunga sudah, dan minggu ini, nah, tepatnya besok hari Jumat, kita dihadapin data non-farm payroll ya Bapak Ibu ya. Nah ini non-farm payroll. Forecast-nya turun dari 336.000 diperkirakan turun ke 188.000. Harapan saya dirilis turun. Kalau aktualnya nanti benar-benar turun, apalagi di bawah forecast, artinya US dollar itu melemah. Oke. Karena ini non-farm payroll pendapatan di luar sektor pertanian ya. Nah, kalau dirilis turun, indeks dolar, mata uang dolar akan melemah, oke. Dan ini kaitannya juga terhadap suku bunga ya. Karena kalau non-farm payroll-nya turun, maka perekonomiannya lemah. Bahaya kalau dinaikkan suku bunganya. Harapan saya non-farm payroll besok dirilis turun. Ya, kalau turun, saham akan naik. Oke, kita tunggu aja besok forecast-nya turun. Ya. Terus data penting selanjutnya yang berhubungan dengan suku bunga nanti ya di pertengahan tanggal 14 yaitu data inflasi, ada data core PCE. Nah, kalau data inflasi core PCE nanti turun juga, bisa dipastikan kemungkinan besar suku bunga tidak dinaikkan. Tapi sebaliknya, kalau data inflasi nanti yang akan dirilis di minggu kedua ini, core PCE dan inflasinya ternyata naik, ada kemungkinan dinaikkan satu kali lagi. Ya, jadi saya tidak akan berspekulasi kalau ditanya Pak di sisa terakhir pertemuan Amerika The Fed ini dinaikkan nggak suku bunganya? Survei sementara tadi saya sudah menunjukkan 80% tidak dinaikkan ya. Nah ini karena berdasarkan data-data yang sudah keluar. Tapi kita tunggu nanti. Pertama payroll. Kalau payrollnya turun, nah ini indikasinya suku bunga tidak dinaikkan. Nanti 2 minggu lagi core PCE inflasi. Kalau dua ini turun, ya kemungkinan tidak dinaikkan. Ya kita tunggu data itu. Baik. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu seputar fundamental dulu ya, silakan boleh ditanyakan sebelum kita masuk ke analisa teknikal yaitu grafik. Ya. Baik, sambil jalan ya, kita ke
analisa teknikal. Baik, kita mulai dari indeks dolar dulu. DXY ini adalah indeks dolar. Ya, indeks dolar ini indeks mata uang US dollar. Kenapa saya di sini ingin menunjukkan? Karena tadi malam ada suku bunga. Ya. Selama ini karena suku bunga Amerika dinaikkan secara agresif, US dollar ini menguat, naik terus Bapak Ibu. Ya, ini koreksi, ya. Nah, 2 hari yang lalu naik, ya, naik. Tadi malam, tepatnya ketika menjelang suku bunga, ini mulai koreksi, ya, dan dilanjut hari ini. Ya, tapi secara tren ini masih uptrend, ya. Jadi kalau tanya indeks dolar, Pak, mata uang dolar trennya apa? Saya bilang masih naik, ya. Oke, masih naik. Ya. Turun ini hanya koreksi, ya. Ya, semoga aja ya pattern ini mampu turun dijebol. Ya. Supportnya ya lower low ini Bapak Ibu. Kalau ini dijebol ya dia akan ke MA di sini. Ya. Jadi kalau saya gambarkan dari sini ini kuat. Nah, ini kemarin koreksi di sini ya. Nah, ini semua tergantung nanti suku bunga di bulan Desember ya. Kalau bulan Desember suku bunganya tidak dinaikkan, kemungkinan dia akan terkoreksi terus ya di sini. Nah, oke. Nah, minimal kemarin tertahan 23% terus naik. Target saya mungkin 38% di sini. Nah, ini ada resisten, become support. Oke, ketika indeks dolarnya ini turun, nah, turun ini berarti melemah. Ya, USD IDR, nah, ada yang tanya rupiah, ini grafik rupiah, Bapak Ibu. Ya. Rupiah melemah, jadi rupiah ini rupiahnya naik, naik dalam artian melemah terhadap dolar. Ya. Sempat tertingginya 15.970 ya, belum menyentuh 16.000 ya. Saya pakai short di TradingView ini ya, shortnya saya pakai Forex Eyes di sini. Ya. Nah, mungkin ada yang udah nyentuh 16.000 ya. Nah, saya berdasarkan TradingView di sini ya. 1, 2, 3 kali dia nyentuh tertingginya 15.960 ya, mendekati 16.000 ya. Flat, dan hari ini pagi ini dia koreksi turun. Ya, terlihat yang merah ya candlenya karena indeks dolarnya melemah. Jadi kalau indeks dolarnya turun, berarti dolar Amerika melemah, rupiahnya ini menguat. Rupiah menguat berarti nilainya turun. Ya, oke, paham ya korelasinya ya. Ketika USD dolar ini, USD Amerika ya, US dolar melemah kayak tadi malam, rupiah akan menguat. Menguat berarti turun dari sekarang ke 15.800. Nah, Pak, prospeknya gimana, Pak? Ya, kalau berdasarkan suku bunga Amerika masih tersisa 1 kali dipakai atau enggak. Ya, kalau menaikkan suku bunga sekali lagi, saya lihat akan melemah lagi ke target 16.070 ya, tertingginya di sini saya lihat apa ya. Nah, kalau saya ukur ya di sini pernah tertingginya itu 16.740 ya. Saya pakai weekly aja Bapak Ibu. Ya, maaf sekarang saya bahas rupiah karena ada 3 nasabah yang tanya rupiah di sini ya. Terus turun. Nah, ini 78 targetnya ya kritikal ya. Saya lihatnya kalau memang dia melemah naik sekali lagi targetnya 16.075. Saran saya di sini jual kalau punya fisik misalkan rupiah ya. Oke. Triggernya bisa melemah ke sini yaitu kalau Amerika jadi menaikkan suku bunga sekali lagi.
Tapi kalau enggak, dia akan terkoreksi, ya. Nah, terkoreksi. Artinya menguat bisa kembali ke 15.500. Ya. Oke, jadi kalau terkoreksi di sini saya tinggal dari low-nya ya. Low-nya di sini kemarin sudah pernah kita bahas ya, area beli benar ya. 14.600 naik. Ya, anggap 38% ya, 15.400-an di sini. Kalau 50%-nya 15.300. Mungkin agak sulit ya. Nah, di sini 15.500. Baik, itu untuk USD IDR. Ya. Silakan kalau ada request, ini sudah ada beberapa saham PayPal Pak, oke. Baik, kita akan bahas ke indeks Dow Jones, S&P dan Nasdaq dulu. Ya. Di sini saya akan menunjukkan dulu treasury atau surat utang imbal hasil. Ini yang saya bilang Bapak Ibu ya. Nah, ketika ya, government bond ini ya, yang tadi saya bilang surat utang turun, saham akan naik. Oke. Nah, ini saya ganti daily-nya dulu. Jadi surat utang kemarin ini naik terus. Itu yang membuat saham terkoreksi ya. Tren masih naik ya Bapak Ibu, tren masih naik. Oke, kita lihat ya, supportnya di sini. Ini supportnya. Nah, harapan saya ini saya anggap dari sinilah ya. Nah, ini kan terlihat swingnya sudah ya, koreksi high ya. Nah, swing high, ini swing low, swing high, swing low. Tren masih naik. Ya, selama ini nggak jebol. Kalau ini breakout atau jebol, dia akan turun. Targetnya MA 200 sini. Ya. Oke. Kalau lanjut naik, saya lihat resistennya di sini ya, yang saya tandai garis biru. Nah, karena ini tertingginya di sini. Oke. Jadi korelasi ke saham, saham kalaupun mau turun berdasarkan government bond atau surat utang, ya yang ini naik tinggal sedikit. Artinya saham turun tinggal sedikit. Tapi koreksinya lebih dalam, berarti presentasi saham akan naik lebih tinggi berdasarkan surat utang ini ya, grafik ya. Oke. Dan di sini terlihat juga ada bearish divergence ya, di sini Bapak Ibu. Harga naik ya, tapi tidak diimbangi dengan volume yang naik. Volumenya malah turun. Ya. Nah, di sini juga sudah jenuh jual. Ya. Saya melihat dia akan terkoreksi turun. Ya, semoga suku bunga tidak jadi dinaikkan, inflasi turun, ya, obligasi turun, saham naik. Oke. Saya cross check ke S&P 500. S&P 500 minggu ini hijau naik. Ya, sejalan dengan ini saya weekly-nya kan turun ini merah ya. Nah, berarti S&P 500 naik ya. Oke. Saya ganti daily ya. Daily. Jadi S&P 500 ini 1 2 3 4 hari hijau terus naik ya. Oke. Ini Nasdaq ya, sama satu minggu ini hijau. Kalau saya ganti daily hampir sama ya. 4 hari hijau terus naik ya. Sejalan dengan ini. Ini kalau saya ganti daily beberapa hari turun ya, ini. Ya. Dow Jones sama ya. Jadi saham hampir sama pergerakannya ya. Minggu ini hijau. Kalau saya ganti hariannya 4 hari naik. Oke. Ini indeks ya, tapi tren masih koreksi ya seperti Dow Jones ya. Nah, Dow Jones ini saya hapus dulu semuanya. Ini pas ya. Jadi masih koreksi ya ini. Nah, dari sini ya ini low, high, low, high, low. Ya. Jadi masih low-nya semakin rendah, high-nya semakin rendah. Ya. Kapan mulai dia tren jadi lanjut naik? Ketika ini di breakout. Ya. Nah, ini.
ketika ini mampu ditembus. Ya, sama halnya Nasdaq juga. Ya. Nah, ini Nasdaq koreksi turun ya, tapi turunnya harusnya sudah cukup. Kenapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kapan mulai naik? Ketika resisten ini mampu di breakout. Dia akan lanjut naik ke double top minimal ya. Nah, ini. Oke. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, saham ya, berdasarkan indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P ya, masih ada potensi naik ya. Oke. Pendukung untuk fundamentalnya, penghambatnya cuma tersisa satu kali lagi, yaitu pertemuan di bulan Desember, yaitu The Fed ya. Kita tunggu aja. Baik, kita cek di KNE Meta Pak. Oke. Baik, kita akan bahas ke persahamnya ya. Kita mulai dari Apple dulu ya. Tadi sudah ada Apple ya. Kita mulai dari saham Apple. Saya cek dulu ya. Apple pre-marketnya naik di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat pre-market di pojok kanan bawah 175 ya, closingnya 173,90-an. Berarti pre-marketnya naik ya. Kemungkinan nanti akan dilanjut naik. Tadi malam sudah naik ya. Pas ya, koreksinya ke golden ratio 61 kurang sedikit ya. Tapi ini masih berdasarkan tren ini naik ya. Saham Apple ini naik trennya ya di sini. Tuh 2, 3, 4, dia akan lanjut naik sini. Minimal double top atau lewat nanti ya. Nah, koreksinya kemarin 50% tertahan, rebound naik, terus bikin lo lagi ke 61 naik. Ya. Apakah mampu bisa turun lagi Pak ke 78 critical yang saya tandai? Ya bisa aja. Kalau ini tidak mampu di breakout ya. Trendline resisten. Ya, misalkan dia hanya naik tertahan di sini terus turun lagi. Ya, bisa aja. Ya. Oke, tapi kalau ini udah di breakout ya, kalau udah di breakout, nah dia akan lanjut naik. Oke. Jadi untuk yang Apple kemarin yang sempat beli di sini, saran saya mendekatin resisten 180, 182 ya, boleh lepas, ada turunan ya, beli lagi, atau kalau dilanjut naik nanti ya tuh koreksi sedikit beli. Ini resistennya Bapak Ibu ya. Trendline ini sama ini ya. Oke. Dan di sini juga terlihat bullish divergent ya. Ini harga semakin turun, tapi volume, nah di sini ini volumenya naik Bapak Ibu. Oke, ini namanya bullish divergent ya. Jadi kalau konvergen normalnya harga semakin turun, volume diikutin juga semakin turun. Ya, saya lihat saham Apple akan naik, tapi laporan earningnya besok. Nah, ini juga pendukung. Kalau dirilis bagus, Apple dia akan lanjut naik. Ya, nah, tunggu ya laporan earning Apple. Oke, ini KME ada lagi saham Nikkei dan Boeing Pak. Oke. Baik Apple ya, Apple nggak banyak, tapi ini bagus ya. Kemarin kita sudah mengeluarkan sinyal ya. Ada turunan lagi, Apple lumayan bisa dijadikan momentum peluang. Apakah ke 61 lagi, double bottom, atau membuat lower low lagi ke 78 ya. Ini. Nah, Apple ini ada turunan sudah lumayan ya. Baik, kita lanjut ke Amazon dulu karena kita juga pernah ngeluarin Amazon pre-market naik sedikit ya, tapi Amazon cukup ya, lumayan bagus ya. Nah, kita udah wave keempat, rasanya wave keempat ini sudah terpenuhin ya di sini. Nah, ini ya 50% terus reject naik
ya, kemungkinan dia akan lanjut naik untuk membentuk wave kelima. Jadi kalau ada lolut ya koreksi lagi ya Amazon ya Apple itu peluang untuk kita masuk ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ya. Di sini saya ganti Boeing dulu, Boeing ya. Baik, untuk Boeing pre-marketnya naik 190,82 ya. Nah, pre-market saham semuanya naik ya untuk sore kali ini. Nah, ini Boeing sudah masuk area beli sebenarnya ya, karena kita libur 2 minggu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat video YouTube di FS Trader Community, ya ini jadi incaran untuk Boeing dan sudah masuk ke area 50% ya 178, terendahnya 176 untuk Boeing. Jadi Boeing sebenarnya sudah harusnya punya posisi beli di sini. Nah, dia akan lanjut naik ya. Resisten pertama di sini Bapak Ibu ya 199 atau 200. Kalau kemarin beli MA 200 ya sama resisten klasik di sini close profit dulu tapi lumayan ya. Ada koreksi nanti beli lagi. Boeing ini saya belum cross check untuk earningnya ya. Laporan earningnya Boeing kapan ini? Nanti saya cross check ya Bapak Ibu ya. Boeing earningnya, earning Boeing ini sudah dirilis ya. Sudah tanggal 31 Januari nanti. Kemarin ini sudah di tanggal 25 Oktober ya. Oke, forecastnya bagus naik ya untuk yang akan datang. Yang kemarin turun ya. Secara earning mendukung tapi masih 31 Januari masih ya. Oke. Boleh untuk Boeing Bapak Ibu ya. Oke, kalau tanya Pak Boeing naiknya ke berapa? Untuk saat ini saya melihat mungkin ke MA 200 atau 50%, 200 sampai 210 ya. Daerah sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 202 sampai 210. Ya, jadi retracement-nya ya 23,6%-nya di sini 192 kayaknya sudah dekat dia akan ditembus. Nah, 38,2%-nya itu 202, 50%-nya 210. Jadi dia akan rebound naik ke di sini. Ya. Sinilah Bapak Ibu yang punya posisi yang buy mungkin take profit dulu, kemungkinan ada reaksi entah turun lagi double bottom atau lebih rendah sedikit lagi. Ya, baru dia lanjut naik. Oke. Untuk yang tanya Boeing, ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi Boeing cukup koreksinya ini keras sekali ya, tidak ada perlawan sama sekali ya. Ini weekly mingguan merah terus dari tertingginya kemarin 243 merah terus ya. Baru minggu ini hijau. Oke, baru minggu ini hijau. Ya. Ini. Tapi wajar kenapa di sini terkoreksi. Di sini sudah 5 wave ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini satu wave. Oke, satu gelombang ya. Nah, kalau saya tarik ke ini koreksinya 50% sudah tercapai ya. Kalau mau turun sekali lagi 61 ya, golden ratio. Inilah area beli. Di sini ada resisten yang di breakout fungsinya berubah jadi support. Ini area kuning bawah ini area beli ya. Ya. Oke, untuk Boeing. Nah, earning mendukung tapi masih tanggal 31 Januari.
Boeing, ada pertanyaan? Oke, di sini target tertingginya 278, saya berpatokan ke tertinggi di Maret 2021 ya. Pasca COVID dia turun ke 90 terus naik, sempat tertingginya 278. Ini jadi target saya resisten ya. Nah, jadi artinya dari sini sempat naik, turun ya, ini. Nah, ini sekarang di sini ya. Bisa aja nanti terkonsolidasi, inilah target. Nah, double top minimal ke sini ya, meskipun tertingginya pernah di 445 untuk Boeing ya, jadi minimum ke ini ya. Oke, 190 apa tidak Pak? Kalau 190 recommend buy atau enggak? Ini untuk Boeing ya, 190 saya ganti daily lagi dulu ya. Sekarang di 189. Nanti malam pre-marketnya kayaknya sudah naik ke 190, oh artinya nanti langsung mau beli ya. Ya nggak masalah ya. Targetnya ke 200 sampai 210 ya. Masih ada margin profit kalau biar 190 ya, kurang lebih 6-7% ya, 7%-an ya. Oke, silakan ya. Kalaupun koreksi nanti nggak banyak, paling 187, 186 ya. Nah, ini ya. Kalaupun dia mau koreksi ya, ini paling di sini ya, 186, 187 ya. Targetnya resisten ini minimal ya 199, 90 atau 200 ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, karena sudah breakout ini nih ya. Sudah tembus ya. Oke. Jadi boleh buy Boeing nanti ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke ya, saya lanjut ke ini, ada pertanyaan Boeing dan Nike ya. Saya ganti Nike ini dulu. Oke. Saya lanjut ke Disney. Nah, oke, Disney ini jadi incaran. Kemarin kita sudah beli semua ya, dapatnya 81, 82, 83, tapi masih flat ya. Oke, ini grafik saham Disney. Oke, saya cek pre-marketnya naik sedikit, nggak banyak ya. Untuk earningnya ini sudah dekat ya, earning Disney ini sudah dekat. Tanggal 8 November ya, tapi forecastnya turun ya. Nah, 8 November minggu depan, hari Rabu itu rilis laporan earning saham Disney ya. Triggernya di sana ya, apakah dia akan naik atau flat atau akan ada low sekali lagi ya. Oke, berdasarkan teknikal, kenapa saya sudah rekomendasikan buy ya. Nah, saya ganti monthly-nya dulu ya, bulanannya dulu di sini. Koneksi ya. Koneksi ya Bapak Ibu ya. Di sini. Ini saya ganti di sini juga ya. Di sini. Oke. Oke, ini. Oke, ini Disney ya. Ini grafik monthly. Nah, di sini ada support yang kuat ya. Saya garis di sini. Ini ya, low tanggal bulan Maret ya, pasca Covid itu di 79. Terus di sini juga ya, kalau saya zoom Bapak Ibu, nah, ini reject ya Bapak Ibu, ekor panjang, ini support kuat ya. Dan sekarang menyentuh 2 kali support kuat ya. Oke.
Jadi ini saya bilang support yang sangat kuat. Kalau dia jebol turun, targetnya mungkin ke support selanjutnya ya di bawah sini, mungkin di sini ya bisa ke 69 atau 70 ya. Ya ini ya. Tapi sebaliknya kalau dia nggak mampu jebol naik, dia akan ke lower high yang terakhir atau MA 200, 116 sampai 117. Inilah target untuk di sini jangka pendeknya ya. Kenapa saya rekomendasikan beli dulu? Karena secara teori mendekatin support kuat, ya beli. Nanti tembus, silakan mau cut loss berapa persen, 5% lah, ya. Atau mau averaging buy lagi nanti boleh. Karena forecast yang akan datang bagus ya earningnya, tapi yang tanggal 8 ini jelek ya. Oke, jadi ini cukup bagus. Terus kenapa saya rekomendasikan buy lagi? Untuk saham Disney ada pola atau potensi bullish divergent di sini ya. Dari sini harganya turun terus Bapak Ibu. Nah, tapi volumenya di sini kan startnya volumenya ini naik ya. Oke, ini bullish divergent artinya nunggu swing low ya. Kalau minggu ini bisa naik di atas 85 atau 86, swing low terjadi, mungkin dia akan jalan ya, akan naik karena dia mampu breakout ini jadinya nanti. Oke ya, ini tembus ini ya. Ini kan ada pola ya di sini. Ya. Jadi Disney ini hanya nunggu break ini ya. Nah, 8600 ya. Jadi break ini breakout ya. Jadi sini ini koreksi ya. Double bottom ya. Breakout ini dia akan naik. Boleh ya, silakan kalau mau dijadikan peluang saham Disney, Bapak Ibu, karena sudah mendekatin, bukan mendekatin ya, sudah nyentuh support kuat ya. Nah, oke, sudah menyentuh support kuat dan ada bullish divergent di sini. Ya. Di sini juga ada pola chart pattern ya di sini. Tinggal menunggu breakout ini ya, breakout ini baik ya. Kalau mau lebih aman, ya jangan buy, tunggu sampai naik dulu. Ya, itu lebih aman. Tapi dapat harga yang lebih tinggi, ya. Nah, itu resikonya, ya. Tapi lebih aman. Misalkan Pak, saya tunggu naikan di atas 86, 87, ya, valid, ya, sudah tembus resisten yang terdekat ini, terjadi swing low, ya. Nah, lebih aman, ya. Oke, tapi harganya lebih tinggi. Kalau saya sudah beli di sini, toh nanti misalkan breakout support ini, ya udah mau 5-6% cut loss ya, daripada takutnya nanti kalau saham kan biasanya terjadi lompatan harga ya. Nah, oke, kalau lihat karakternya sih pernah di sini ya lompatan harga ya. Ini lompatan harga lumayan ya kalau lihat dari daily-nya ya. Gap-gap sering terjadi kan. Ini gap up ya, lompatan harganya lumayan 112 sampai ke 118, langsung $6 ya. Bisa aja terjadi lompatan harga nanti. Ya. Oke, ini untuk saham Disney. Baik, kita lanjut ke saham Google. Saham Google belum ya. Nah, saham Google sudah sering kita keluarkan sinyal mulai dari level di sini dan terakhir karena sudah tercapai target resistennya. Nah, ini target resisten ya, sudah tercapai. Bahkan kemarin kita sudah bahas sudah 5 wave ya, sudah 5 gelombang ya, dari sini 1, 2, 2 ya, 3, 4, 5 sudah selesai. Sekarang waktunya koreksi. Nah, kemarin koreksi tertahan mendekati 38
saya masih melihat akan terjadi koreksi sekali lagi. Ya, targetnya ya idealnya 50% ya. Nah, boleh nanti di 112, 115 beli, saya mengeluarkan sinyal saham Google. Oke. Sekarang pre-marketnya naik ke 128 ya. Earningnya 1 Februari baru keluar kemarin, earningnya tanggal 24 ya. Forecast-nya bagus, earningnya naik terus ya. Ini bagus, layak untuk dipertimbangkan untuk saham Google ketika terjadi koreksi. Ya, ini masih keras ya koreksinya ya. Jadi kemungkinan naik nggak banyak, akan terjadi koreksi sekali lagi. Nah, ini saya ganti daily-nya Bapak Ibu. Ini terjadi koreksi ya. Kemungkinan dia naik ke sini. Ya, sekali lagi baru naik. Oke. Jadi kalau yang kemarin buy ini target saya ke 132 ya. Pas di MA ya, kalau saya ukur 61 ya, 132 sampai 134 silakan close profit dulu untuk Google yang sempat beli kemarin ya. Tapi kalau belum ya jangan dikejar ya. Nah, ini tertahan di MA 200 kemarin ya. Ini ya Bapak Ibu ya. MA 200 tentu terus naik ya. Kemungkinan targetnya di sini dia akan terkoreksi lagi. Nah, jadi sabar dulu untuk saham Google ya. Saya menunggu penurunan sekali lagi minimal mendekati 50%, 112 ya, di sini. Oke, cukup untuk saham Google. Kita ke Nike, tadi ada tanya Nike terus Meta ya. Meta platform. Oke, kita bahas saham Meta dulu ya. Di awal udah ada request pertama kali Meta ini. Oke, kita hapus dulu. Baik, kita ganti ke time frame weekly dulu ya. Oke, ini pas ya, target resisten tersentuh 2 minggu, 3 minggu turun ya, tertahan di sini. Ya. Jadi kalau lihat mingguannya Pak, ya sebenarnya ini flat, sideways ya. Oke, masih konsolidasi ya, flat. Ya, cuma range-nya besar flatnya. Ya, ini. Terus saya ganti daily-nya. Ya. Oke. Kemungkinan dia akan lanjut naik seperti saham lainnya. Ya. Pre-marketnya 314 ya. Sementara pre-marketnya naik 314. Ya. Dia naik. Tapi hati-hati resisten tetap ya. Yang kemarin tertingginya 329 ya. Kalau sudah mendekatin resisten 329 ini jangan dikejar beli. Kalau kemarin Bapak beli naik ke sini, lepas dulu ya. Pokoknya teorinya harga mendekatin resisten itu area jual ya. Nah, mendekatin support area beli. Kalau tanggung di tengah ya wait and see, diem ya. Intinya di sana. Kalau sekarang tanya, Pak, Meta ini baiknya apa? Diem karena di tengah ya, mendekatin apa? Tengah-tengah antara resisten dan support. Supportnya di sini kan saya ganti ini ya. Kalau saya ini ada potensi koreksi sekali lagi ya. Kenapa? MA-nya belum tersentuh ya. MA di sini garis saya ini ya. Saya ukur dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau break ini Bapak ya, break ini double top nanti. Ya, kalau double top break ini 161 dari sini. Areanya sini. Ya, hati-hati ya. Kalau dia naik nggak mampu break, kalau break resisten, nah dia akan lanjut naik. Kalau break area resisten ya, dia akan lanjut naik ke sini. Ya, ke tertingginya double top ya. Nah, ini 387. Kalau mampu breakout resisten. Tapi kalau nggak mampu ya, dia koreksi lagi bahkan membuat low baru yang kemarin 376. Nah,
potensinya ke 127, 261 ini, dan 161 yang saya tandain, saya turunkan ya. Nah, ini. Inilah area-area beli saham Meta. Ya. Jadi opsi pertama ini kan naik dari sini, ya, turun, naik lagi. Nah, ini double top, potensi double top. Ini baru valid ketika supportnya di breakout. Nah, kemarin kan tertahan di sini, ya, terus naik. Anggap ini naik dan nggak mampu membreakout ini, hanya naik ke sini, terus turun lagi, breakout ini. Ya, kalau udah tembus ini, dia akan lanjut turun minimal 127 tekot, ya, ke 161 lagi. Ya, baru dia akan naik. Oke. Ini skenario pertama, ya, ketika naiknya nggak mampu membreakout resisten. Pak, triple top boleh, Pak. Triple top boleh. Ya, masih ada potensi koreksi nanti juga. Nah, jadi kalau sudah naik mendekati resisten, jangan beli. Kalau punya posisi, kurangin, jual aja. Kecuali nanti resistennya di breakout, ya, ditembus lah ya. Nah, ingat bahasa breakout itu bukan tembus terus turun lagi, itu reject namanya, ya. Atau tembus closing di atas besoknya turun, itu namanya false break. Jadi breakout itu tembus minimal 3 candle, 3 hari lah, ya. Itu valid tembus. Jadi kalau udah tembus 330 naik lagi 3 hari 3 candle itu udah valid, ya. Dia akan lanjut naik ke sini, ya. Ini Meta, ya. Sekarang masih sideways, ya, antara resisten dan support. Harganya tanggung, ya. Nah, kalau belum punya posisi beli, ya jangan beli karena tanggung. Dipaksakan beli sudah dekat resisten, jangan-jangan cuma naik sedikit koreksi, ya. Oke. Nah, yang udah beli Pak di sini minus naik mendekatin resisten 325, 326, silakan jual dulu mendekatin resisten. Oke. Kalau mau beli mendekatin support, ya. Support kemarin ini 274, 275 boleh, atau kalau tembus kalian ke 261, nah, terjauhnya mungkin 243. Inilah untuk saham Meta atau Facebook. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk saham Meta? Saya cek dulu. Udah ya. Oke, sekarang saya bahas saham Nike terus PayPal ya. Saya ganti PayPal ini. Oke, ganti PayPal ya. Ini. Oke, Nike. Karena ada pertanyaan saham Nike, saya ganti grafik weekly dulu. Ya. Nah, ini sempat kita bahas kemarin, ya, 2 pertemuan terakhir ya. Nah, naik, ya, tertahan di Pak, ini naik kok tertahan di sini Pak. Ya inilah yang saya bilang, support yang ditembus fungsinya jadi resisten, ya. Oke. Nah, terus ini bisa turun lagi atau lanjut naik pertanyaannya. Nah, ini kuncinya, ya. Yang saya tandain kuning ya 102 sampai 100, kemarin tertingginya sempat 105. Kalau dia mampu tembus, dia akan lanjut naik ke sini ke 115. Ini support become resisten juga. MA 200 di 113 ini. Ya. Kalau nggak mampu, dia terkoreksi ke support ini. Potensinya double bottom. Ya. Oke. Nah, kalau saya ganti daily, pre-market kita cek ya. Pre-market naik sedikit 101 untuk Nike. Terus kita cek earningnya ini Desember tanggal 21 ya. Forecast naik ya. Nah, baru dirilis 28 September kemarin. Nah, earningnya bagus ya, naik ya, tapi masih di tanggal 21 Desember ya, baru dirilis. Oke. Jadi dia akan tertahan di sini ya. Oke. Jadi pertanyaannya yang
sudah beli, mungkin beli di support sini ini belum profit atau sudah profit, ya karena mendekatin resisten di area sini tanggung, ya. Nah, sempat tembus tapi koreksi. Kalau saya sih kemungkinan dia akan tembus ya, kemungkinan dia akan tembus, ya. Nah, minimal ke 115 di sini. Oke. Oke, ini kan sudah mampir. Ya, ke dalam satu ya. 115. 115 ini dulu target terdekat. Ya, bisa nggak Pak ke sini? Ya bisa ya, tapi butuh waktu. Mungkin triggernya nanti suku bunga dan earning ya. Oke. Ada pertanyaan Pak untuk Nike, PayPal dan Baba. Oke. Terakhir ya, untuk yang Nike cukup ya. Sekarang Alibaba belum kita singgung. Tadi Alibaba sudah ya, belum ya. Oke, belum ya. Oke, Alibaba. Alibaba kemarin saya sempat kirim. Kenapa? Saya perhatikan pergerakan Alibaba ini low-nya kok sama tanggalnya ya. Nah, dan itu sudah saya kirim ya. Tanggal 15 Maret terjadi low terus naik. Ini 15 Maret juga sama, low naik ya. Mei terus naik. Di sini Mei terus naik. Terakhir ini low-nya terjadi 24 Oktober terus naik. Nah, kemarin terjadi 24 Oktober juga terendahnya. Nah, harapanku ini sudah naik seperti ini. Oke. Ini support kuatnya di 78. Ya, support kuat terdekat 78. Saya hapus dulu. Ya, ini tanda kuning saya hapus. Saya ambil dari sini support kuatnya. Ini terendah terdekat ya. Nah, oke. Sama ini ya. Sama. Jadi masih berlaku potensi eh, ini ya, pola head and shoulder ya, inverted head and shoulder ya. Jadi ini bahu kiri, ini headnya, ini bahu kanan ya. Nah, jadi masih berlaku. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya coba weekly-nya juga. Oke, jadi masih flat ya, belum terjadi swing. Potensi turun atau flat masih ya. Nah, karena minggu kemarin hijau tapi nggak mampu closing di atas high-nya yang sebelumnya ya, nggak mampu closing di atas 85, closingnya 82 ya. Saya lihat ini flat antara support sama yang ini. Terus pre-market naik nggak banyak, earningnya ini harusnya tanggal 3 besok ya, tapi semoga aja benar-benar dirilis, karena biasanya laporan earning Alibaba ini selalu mengalami penundaan mundur-mundur ya. Nah, ini harusnya besok ya. Forecast-nya mengalami sedikit penurunan ya ini ya. Kita tunggu triggernya, mungkin nunggu laporan earning ya besok harusnya. Kita pantau aja nanti ya. Kalau secara time frame weekly ini sudah mendekatin support. Nah, ini supportnya terlihat ya. Kalau strong supportnya di bawah sini ya Pak, 57. Saya lihat support 78. Oke, di sini nggak ada pola-pola bullish divergent untuk weekly-nya. Sama ya. Di sini ada tapi tidak terlalu signifikan ya.
Artinya di sini harga memang dari sini ini mengalami penurunan, ya. Tapi di sini flat, ya, flat. Nah, kalau mulai naikkan baru bullish sini flat, ya. Nah, nggak terlalu signifikan. Oke. Ya, tinggal menunggu apakah minggu ini mampu closing di atas 85. Ya, kalau mampu di atas closing 85, harusnya naik, ya. Harusnya naik. Kenapa? Nah, karena di sini sudah cukup, ya, 5 wave harusnya di sini, ya. Nah, ini udah 5, ya. Terus di sini juga kalau closing di atas 85 berarti ini mampu breakout chart pattern, ya, ini, ya. Nah, tunggu aja, ya, minggu ini. Tapi saya lihat harusnya naik, ya, harusnya naik karena sudah uh, mendekatin support, ya, dan udah ada reaksi di sini supportnya. Target kenaikannya minimal di sini, ya, 102 dulu yang terakhir. Saya nggak mau lihat akan naik ke sini dulu karena di Cina juga perlambatan ekonomi juga masih, ya. Jadi saya lihat kalau break ini mungkin ke sini dulu, ya. Baru kalau dia mampu breakout ke sini. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Microsoft, Pak, PayPal dan Baba. PayPal belum, ya, Baba ini sudah kita bahas. PayPal, oke. Bentar lagi PayPal, ya, sama Microsoft nanti. Oke, ini Alibaba dulu, ya, kita bahas. Ya. Jadi secara time frame weekly Alibaba flat sideways, baru confirm naik ketika minggu ini, berarti besok closing hari Jumat, semoga payroll-nya turun, mampu memberikan positif naik untuk saham. Kalau Alibaba mampu closing di atas 85, 86, 87, ini valid secara teknikal akan lanjut naik, ya. Selama tidak mampu tembus atau closing di atas 85, dia masih flat antara support, ya, ini. Oke. Nah, ini saya ulangin untuk weekly-nya. Ya. Nah, jadi minggu kemarin hijau, ya, tapi nggak mampu closing di atas candle sebelumnya. Ini yang saya bilang ini masih flat, ya. Oke. Nah, koreksi mau turun tertahan support ini. Ya, ini support kuat. Ya. Nah, kita tunggu aja, ya. Earningnya harusnya besok, ya. Nanti kita akan info di channel biasa, ya. Nanti kita akan WA juga di grup ketika rilis laporan earning Alibaba. Baik, kita lanjut ke PayPal. Ya, PayPal, oke, ya. Oke, PayPal pre-marketnya naik lumayan, naik 7,28% ke 55,45, ya, karena rilis laporan earningnya bagus, ya. Nah, itu sudah saya share di grup, ya, Pak. Nah, ini mana, ya? Saya sudah share di grup kemarin, sepertinya saya sudah share, ya. Oh, tadi. Nah, ini, ya. PayPal, ya. Nah, naik 1,3 dari 1,23 IPS-nya. Forecast yang akan datang naik juga. Nah, ini kabar gembira untuk PayPal. Pendapatannya juga naik hijau, ya. Yang akan datang malah naik signifikan. Jadi secara laporan earning mendukung positif, ya. Oke. Nah, terus di sini juga saya kirim newsnya juga, ya, positif juga kalau Bapak Ibu baca, ya. Nah, jadi pre-marketnya saat ini plus naik ke 55. Jadi kalau naik ke 55 berarti nanti dia langsung open di sini, Bapak.
ya. Kurang lebih nanti dia opennya langsung di sini 55 ya, di sini ya. Wah, di sini ya. Oke. Jadi dia langsung akan open gap ya, naik loncatan di sini. Kemungkinan akan lanjut naik tapi tertahan di sini. Ini resisten jadinya. Awalnya kan support. Nah, ini saya hapus ya. Nah, ini awalnya kan support, terendahnya ini berubah jadi resisten. Mungkin naik nanti tertahan 57 atau 58 dulu. Ya. Oke. Nah, jadi saya ganti weekly-nya dulu. Oke. Nah, jadi kemungkinan nanti open di 55 akan lanjut, kemungkinan tertahan di resisten 57 atau 58. Area sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini area resisten. Ya. Jadi dia akan langsung naik, mungkin tertahan di sini. Ya. Nah, apakah dia koreksi? Kalau mampu breakout, tertahan di sini juga dulu. Inilah pergerakan sampai pol. Ya. Nah, kecuali harapan saya mampu breakout ini ya. Kalau udah breakout ini, ya, closing di atas 65, 66, 67, ini valid naik secara teknikal nanti. Ya. Nah, kalau udah ini naik. Targetnya pertama ya resisten-resisten terdekat ya. Resisten ini dulu ya, 88 ya. Kalau mampu di breakout ke resisten yang sebelumnya lagi ini 103, tertingginya mungkin saya lihatnya 123 ya ini. Tapi butuh waktu ya. Oke, jadi triggernya mungkin earning hari ini trigger pertama. Yang kedua nanti mungkin payroll hari Jumat ya, semoga mendukung untuk kelanjutan naiknya. Terus suku bunga nanti di Desember ya, itu. Oke. Jadi itu trigger untuk kenaikan sampai pol ya. Dan sebenarnya memang di sini ya potensi bullish divergence ada ya di weekly ya. Kita lihat dari sini kan harga turun terus nih ya. Nah, tapi volumenya dari sini juga nggak mau turun malah naik ya. Semoga aja Bapak Ibu yang punya sampai pol. Nah, terus ini berarti supportnya pas ya di 50 ya. Kemarin terendahnya PayPal 50 ya. Pas di support kedua ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Pas tertahan di support kedua ya. Ini oke. 50 dari mana? Aku lupa. Oke, jadi PayPal pre-market positif ya. 55 sekarang. Mungkin nanti akan lanjut naik. Target mungkin 57, 58 tertahan di sana ya. Nah, biasanya range-nya ya kalau naik ini satu lumayan ya, $3, 55 ya, 5 mungkin bisa ke 58 ya. Ini kan resisten Bapak Ibu ya. Ini kan base di sini, ini resistennya 59 ini ya. 57, 58, 59 itu ya targetnya. Akan tertahan di area sini dulu. Oke, cukup yang PayPal. Semoga ini sudah penurunan terakhir ya. Harapan saya ini breakout keluar dari channel ini ya. Oke, apa yang saya belum kita bahas ya, PayPal sudah, Alibaba sudah, Microsoft ya, Microsoft, Microsoft. Oke, Microsoft udah naik ya, Bapak Ibu ya. Ternyata nggak mampu turun ke 61 ya, hanya tertahan di 50% koreksinya ya. Di sini ya. Ini double bottom ya, dua titik terendah ini ya.
ini akan lanjut naik ya. Berarti cara ngukurnya ya, bentar ya saya hapus ini dulu. Susah ya kalau ke 78 kayak ini ya. 61 aja nggak mau, dia tertahan di sini. Ini double bottom, udah tembus high-nya ini. Ini sudah ditembus ya. Berarti kita tarik dari sini ke sini 161. Ini targetnya nanti. Ya, 358. Dia akan naik ke 161 minimal di sini atau double top. Nah, dia akan naik ke tertingganya ini. Nah, ya. Jadi Microsoft nanti akan lanjut naik ya. Double top atau ke 161, 358 sampai 367. Tapi kalau sudah di sini jangan beli ya Bapak Ibu ya. Yang ada lepas. Ingat ya, ini area resisten. Ya, area resisten. Ya. Jadi pas ya, ini wave 1, 2, 3, wave 4-nya koreksi ya. Nah, di sini ya, hanya tertahan sebenarnya mendekati 50 ya, kurang dikit ya. Ya, kurang dikit aja ya. Nah, sekarang pembentukan wave 5. Wave 5 minimal sejajar atau bisa lebih. Oke, ini wave 5 ya. Minimal ini kan di sini. Jadi kalau di sini jangan beli sudah. Oke. Kemarin yang sudah beli target profitnya lepas di area resisten ini aja. Dikhawatirkan tertahan di sini double top nanti terjadi koreksi. Ya, baru lanjut naik. Ya, karena sudah 5 wave. Ya, seperti saham Google nanti ya. 1 2 3 4 5 udah selesai. Ya, sama dengan Boeing. Boeing 5 wave lumayan koreksinya. Ya. Jadi pre-marketnya naik ya 348. Earningnya untuk Microsoft ini kemarin sudah dirilis 24 Oktober, yang akan datang 31 Januari. Ya, naik sedikit ya. Masih lama ya baru dirilis. Ya. Nah, di sini terlihat ya daily-nya juga ya. Nah, ini sejajar turun sedikit, ini naik ya. Oke, yang Microsoft ada pertanyaan? Sudah saya jawab semua ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, saya cek sudah terjawab semua. Oke. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu ya. Semoga data-data pendukung kayak payroll hari Jumat, suku bunga nanti tidak jadi dinaikkan, inflasi, core PCI semuanya turun. Harapan saya sudah mulai waktunya rebound untuk saham ya. Terus sampai ketemu di kelas minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Salam profit. Terima kasih Bapak Ibu.